Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari kebakaran gudang bekas bengkel di Gempol, hingga bawa kayu sonakeling mencurigakan pria asal Malang diciduk polisi di Purwodadi. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Momentum Idul Fitri tahun ini bakal menjadi hari bahagia bagi warga binaan. Setidaknya, mereka punya kesempatan merayakan Lebaran dengan keluarga, meski dalam waktu yang terbatas. Lebaran kali ini menjadi pertama kali dibukanya kembali kunjungan tatap muka. Layanan tersebut sebelumnya ditiadakan selama pandemi. Keluarga hanya bisa membesuk melalui layar panggilan video. Kepala Lapas 2B Pasuruan, Yoga Aditya Ruswanto mengatakan, layanan kunjungan tatap muka bakal kembali dibuka selama momentum Lebaran. Kebijakan itu menyusul adanya surat edaran Dirjen Pemasyarakatan tentang penyesuaian mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka terbatas dan pembinaan yang melibatkan pembinaan pihak luar. Dia mengatakan, penitipan barang juga sudah dibuka selama bulan Ramadan. Warga-warga binaan sebagian besar menitipkan makanan berbuka. Sementara pada libur Idul Fitri, kata Yoga, Lapas membuka 4 hari kunjungan, mulai tanggal 22 hingga 25 April. Pihaknya juga menentukan jadwal kunjungan supaya tidak menimbulkan antrean panjang, mengingat jumlah warga binaan semakin banyak, saat ini sejumlah 895 orang. Karena itu, kunjungan warga binaan di Blok A dan B dijadwalkan pada 22 sampai 24 April. Kemudian warga binaan di Blok C, D, dan E bisa dikunjungi pada 23 sampai 25 April. Pagi mulai pukul 8 sampai 10.30 dan siang mulai pukul 13 sampai 15. Meski begitu, ada surat kunjungan yang diberlakukan saat tatap muka. Mereka yang hanya bisa mengunjungi adalah keluarga inti. Pengunjung juga setidaknya sudah menjalani vaksinasi dosis kedua. Terlihat kunjungan ke Lapas Pasuruan membludak pada Senin 24 April. Kebakaran terjadi di bekas bengkel milik warga di Dusun Kauman Baru, Desa Ngempol, Kecamatan Ngempol, Kabupaten Pasuruan, Selasa 25 April siang. Informasi yang didapatkan, kebakaran terjadi sekitar pukul 1 siang tersebut menghanguskan seluruh isi gudang bekas bengkel milik warga setempat, termasuk satu unit motor metik monopol N6088 TDC. Menurut keterangan yang diperoleh, kebakaran tersebut diduga terjadi akibat adanya korsleting listrik di dalam bengkel yang sudah tidak beroperasi lagi. Petugas pemadam kebakaran dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasuruan segera diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Mereka berhasil memadamkan api setelah beberapa jam berjuang melawan kobaran api yang semakin membesar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Selepas itu, pihak yang terkait setempat sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut di tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Bupati Pasuruan dan Wakil Bupati, Irsad Yusuf dan Mucib Imron bersama ribuan karyawan dan karyawati Pemkab Pasuruan mengikuti momen silaturahmi pada hari pertama masuk kerja Rabu 26 April pagi. Kegiatan halal ini sangat dinanti-nantikan karena tradisi tahunan ini sempat terhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Acara dimulai dengan apel pagi karyawan di halaman Gedung Maslahat Komplek Perkantoran Raci Bangil pada pukul 7.30 pagi. Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para asisten, staf ahli, kepala OPD, dan camat Kabupaten Pasuruan turut menghadiri acara tersebut. Dalam sambutannya, Bupati mengajak seluruh karyawan untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah SWT karena tahun ini seluruh masyarakat diperbolehkan untuk pulang kampung atau mudik. Selain bersyukur, Bupati juga mengajak ASN atau non-ASN untuk mengevaluasi diri sendiri, terutama dalam hal kinerja, tanggung jawab, dan berperilaku layaknya seorang aparatur sipil negara. Di hal sambutannya, Gus Yusuf memohon maaf jika selama hampir 10 tahun kepemimpinannya pada sebanyak kesalahan yang dilakukan dan Wakil Bupati. Tak jauh berbeda, ribuan ASN di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan melaksanakan apel pagi di Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan, Rabu 26 April. Ini merupakan apel perdana pada hari pertama masuk kerja pasca libur cuti bersama Idul Fitri tahun 1944 Hijriah sejak 19 April lalu. Wali Kota Pasuruan, Saiful Yusuf memimpin langsung apel itu didampingi Wakil Wali Kota Adi Wibowo beserta Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Rudianto. Dalam sambutannya, Gus Ipul, Sapaan Wali Kota Pasuruan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh ASN beserta apel. Selain itu, beberapa poin arahan juga diberikan oleh wali kota. Penekanan sikap disiplin, taat prosedur, saling peduli, dan menghilangkan sikap ekosektoral antar perangkat daerah menjadi poin utama yang disampaikan. Wali Kota Pasuruan juga nantinya mengampanyekan pola hidup bersih dan menjaga lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk ASN.
Ia juga mengingatkan ASN agar menjadi teladan dalam menangkal berita hoaks menjelang tahun politik ini. Ia mengajak para ASN agar banyak menyebarkan berita positif. Gus Ipul juga mengimbau perangkat daerah selalu melibatkan kaum milenial, kaum perempuan, dan para penyandang disabilitas dalam setiap program pembangunan. Aparat kepolisian sektor Purwodadi, Polres Pasuruan mengamankan sebuah pickup yang mengangkut 7 gelondong kayu jenis sono keling Kamis 27 April dini hari. Kapolsek Purwodadi, AKP Pujianto mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan di Jalan Raya Nogojajar, Purwodadi, tepatnya di depan Bank BRI Purwodadi, Kabupaten Pasuruan sekitar pukul 4 dini hari. Saat itu, petugas kepolisian yang sedang patroli melihat Mitsubishi T120 dengan nomor N8433GA warna kuning abu-abu melaju di jalan raya dengan muatan kayu mencurigakan. Tanpa ragu-ragu, petugas menghentikan kendaraan tersebut dan memeriksanya. Hasilnya, diketahui kendaraan bak terbuka itu memuat kayu sono keling yang dibawa dari kawasan hutan lindung peta 35E, kawasan rencana pengelolaan hutan atau RPH Cowek, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi. Dalam kendaraan tersebut, anggota menemukan 7 batang kayu sono keling dengan panjang sekitar 2 meter. Pujianto menyatakan, pengemudi pickup Linarto, 58 tahun, warga Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dan kayu yang dibawanya telah diserahkan ke Polres Pasuruan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Jauh Hadi melepaskan keberangkatan peserta mudik gratis tujuan Jakarta menggunakan 2 armada bus Jumat 28 April. Program ini merupakan bentuk komitmen polisi untuk membantu masyarakat yang akan kembali ke ibu kota pada masa balik mudik, sekaligus upaya mengurai kemacetan. Jauh Hadi mengatakan, Polres Pasuruan Kota menyiapkan 2 armada bus pariwisata dengan kapasitas 72 penumpang, mengangkut pemudik dari Pasuruan Kota menuju ke Jakarta. Pihaknya berharap layanan ini dapat membantu para pemudik untuk kembali ke Jakarta setelah mudik ke kota Pasuruan dengan aman dan berkesan. Terpisah, Ansori, salah satu penumpang yang mengikuti kegiatan ini, mengaku senang karena program ini dari Polres Pasuruan Kota.